anak-anak, ketemu lagi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke, dengan materi kita menyusun laporan posisi keuangan dan laporan arus kas dengan kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, kemudian menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan IPK-nya. Yang pertama, kalian dapat merinci akun-akun untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, kemudian menyeleksi akun-akun, dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, tujuan pembelajaran kita ya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dan problem based learning, kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi neraca, kemudian menguraikan prosedur dalam membuat neraca. Yang ketiga, membuat atau menyusun neraca pada perusahaan jasa. Dan yang keempat, mengidentifikasi laporan arus kas. Dan yang kelima, menguraikan prosedur dalam membuat laporan arus kas. Kemudian yang terakhir, membuat atau menyusun laporan arus kas pada perusahaan jasa. Dengan kreatif, mandiri, penuh tanggung jawab, dan tepat. Adapun materi pokoknya yaitu macam-macam laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas. Oke, lanjut saja. Yang pertama, pengertian dari laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kemudian laporan arus kas ya adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu ya. Aktivitas arus kas ini seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, terbagi atas 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Ini ada neraca lajur sebagian milik bengkel Adib ya. Di situ ada nomor akun, nama akun, kolom rugi laba, dan kolom neraca ya. Jadi kita akan menyusun laporan posisi keuangan neraca ya. Di sini sudah nampak jelas ya. Kita menggunakan bentuk kontrol, yaitu sebelah kiri aset dan sebelah kanan utang lancar ya. Kita lihat susunannya ya. Yang pertama, aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, piutang bunga, dan piutang sewa ya. Ada perlengkapan itu diambil nilainya dari neraca lajur, bagian neraca ya, kolom neraca kita jumlahkan sehingga diperoleh total aset lancar ya. Kemudian untuk aset tetapnya itu ada peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan dikurangi, oke, sehingga kita peroleh nilai dari total aset tetapnya ya. Untuk memperoleh total aset, yaitu total aset lancar dijumlahkan dengan total aset tetap ya. Oke ya, dan lihat ya, sehingga kita peroleh di situ total asetnya 580.800.000 rupiah. Nah, sekarang kita ke sebelah kanan, kelompok utang dan modal. Kita susun dulu. Yang pertama, modal utang lancar ya, terdiri dari utang usaha dan utang gaji dijumlahkan ya. Kita peroleh 51.100.000 rupiah. Kemudian ini modal Tuan Adib ini dia bukan modal awal tapi modal yang berasal dari perolehan laporan perubahan modal ya. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh total kewajiban ditambah modal ya, harus balance dengan total asetnya ya. Kalau tidak balance berarti laporan posisi keuangan yang kita buat salah. Nah, kemudian ini kita akan menyusun laporan arus kasnya ya. Laba bersih tahun sebelumnya ya. Ini kemudian ditambah dengan kenaikan utang usaha, kenaikan utang pegawai ya. Oke, dikurangi, kemudian ada kenaikan piutang bunga, kenaikan piutang usaha,
kenaikan perlengkapan ya, dikurangi dan peralatan. Ya, ada di situ kita peroleh kas awal tahun. Kemudian nanti nilainya itu dikurangi sehingga peroleh kas akhir tahun ya. Ini juga datanya diambil dari kolom neraca lajur sebagian ya, di bagian neraca. Oke, itu saja. Terima kasih.